Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, good night, good afternoon, selamat siang, selamat malam buat semuanya pengunjung channelnya Dodol. Udah lama juga ya, beberapa hari nggak bikin video, nggak upload video. Sekarang aku bakal bikin video yang nggak usah dicepetin alias tanpa time lapse, biar enak nontonnya. Cuma nggak tahu nih mau bikin apa. Bikin tutorial apa, tutorial gambar tuh apa. Soalnya aku juga termasuk kategori newbie sih untuk bidang menggambar ini, karena aku juga eh, skill gambarku tuh bukan didapat dari ini, nggak akademik alias otodidak. Jadi secara teknik mungkin nggak tahu istilah-istilah ini ya, istilah-istilah teknisnya. Kita mau bikin apa ini? 3D, aku suka bikin gambar 3D, tapi 3D itu gimana? Kalau mau gambar 3D itu, sebenarnya 3D itu 3 dimensi, ada kedalaman, ada panjang, maksudnya ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi kayak membentuk satu volume, jadi kelihatan utuh. Sebenarnya sih itu lebih ke ini ya, salah satu unsur realis ya. Jadi ada aliran menggambar itu realisme, jadi sesuai kenyataannya. Nah, sesuai kenyataan itu bisa bentuknya, warnanya, eh, dah. Dan 3D ini itu kita mengambil salah satu bentuk realisnya tuh, jadi kelihatan kelihatan apa? Kelihatan bener-bener ini utuh gitu, satu kesatuan utuh. Memiliki kayak bisa disentuh, itu kan realis juga, seperti nyata. Maksud realisme itu seperti nyata. Semakin mendekati kenyataan seperti kelihatan umumnya, itu semakin realis. Kita sambil gambar ya, sambil contoh. Misalkan untuk kotak ya, kita sebut kotak. Kita bikin kotak misalkan. Ini kotak 2 dimensi. Karena ini hanya punya, yang dilihat secara kasat mata, ini hanya punya ketinggian, hanya panjang sama lebar. Hanya ada dua dimensi. Nah, untuk menjadikannya 3 dimensi adanya dikasih ini. Terserah ya, ini misalnya ini tingginya, ini lebarnya, ini jadi panjangnya. Yang penting akan membentuk volume. Nah, jadi kubus. Kalau tadi kotak, ini kubus. Kita kasih gambar nih kotak ya. Ini yang 2 dimensi. Ini 3 dimensi. Nah, untuk mencapai realistis, biar realis, itu juga banyak langkah. Yang pertama, kotaknya harus sesuai dengan proporsi. Maksudnya dilihatnya tuh nggak aneh gitu. Itu caranya ada beberapa ya. Kita bisa menggunakan apa, perspektif titik hilang. Itu satu. Yang kedua, ditambahin shading. Shading itu arsiran. Sebenarnya shading itu dari kata shadow ya. Dari kata shadow artinya bayangan. Jadi karena di dunia itu pasti ada, kalau kita bisa menggambar, kita bisa melihat objek, pasti ada cahaya. Dan cahaya itu pasti punya tempat datangnya. Misalkan datang dari kanan, kiri, atas, bawah kayak gitu. Nah, bayangan itu selalu bertolak belakang dengan arah datang cahaya. Cahayanya di sebelah kiri, berarti shadingnya di sebelah kanan ya. Nah, bagian yang gelap itu disebut shadow, bayangan. Ada sisi gelapnya. Kita belum kebayangan ya, kita sisi gelap dari satu benda itu yang paling jauh, yang paling tidak tersentuh oleh cahaya. Nah, ini kalau sebelah kanan murni gini, kalau agak kesan, agak dalam, ini bisa jadi tidak terkena cahaya tapi masih dapat sedikit-sedikit. Jadi nggak terlalu gelap. Ini bener-bener nggak, di sini nggak ada objek, jadi nggak kepantul. Di sini mungkin bisa ada objek lain, akhirnya memantulkan cahaya, kan nggak terlalu gelap. Terus kemiringan dari satu benda itu mempengaruhi gelap terangnya. Oke, kita bikin lagi satu di sini.
Nanti kita bikin dua benda yang berbeda. Nah, ini sama-sama persegi panjang balok ya. Persegi panjang itu kalau 2 dimensi, kalau udah 3 dimensi namanya balok. Nah, ini sama-sama balok. Yang satunya ini sudah masuk kategori realis ya, masuk udah memenuhi unsur realis, tapi kurang. Kenapa? Udah ada cahaya tapi nggak ada bayangannya. Jadi objeknya itu nggak ketahuan di mana. Ini apakah ini di atas suatu benda atau melayang, kita nggak tahu. Nah, untuk menentukannya kita kasih shading. Ini menjadi informasi bahwa benda ini berada nempel di satu benda lain atau enggak. Nah, jadi di sini kelihatan bedanya. Jadi yang ini kelihatan nempel. Shading itu menentukan ya objek itu menempel atau enggak dari jarak bayangannya. Ini udah realis karena udah mendekati kelihatan di realnya, karena udah ada bentuknya, ada ketinggian, panjang, dan udah timbul gitu. Tapi ini lebih karena ada bayangan. Udah sampai di situ kita bedain bayangannya dari bayangannya. Ini bayangannya kayak gini karena berarti nempel sama ini misalkan objeknya. Nah, ini tempat nempel objeknya. Bikin garis asal gini ya, kelihatan kan? Nah, ini bisa jadi udah ada bendanya, objeknya, ada tempat dia berdiri, objeknya itu bisa dibikin juga dia nempelnya itu dilihat dari bayangannya. Contohnya begini nih. Ini kalau dia ini nggak nempel sama objeknya, bikin aja kayak gini bayangannya. Ini kelihatan terbang nantinya. Nggak nempel. Nah, di situ trik-trik seperti ini yang bikin orang tuh bikin gambar 3D. Kayak kemarin aku bikin mana ya? Nah, kayak gini yang pernah aku bikin kemarin. Ini kan satu lembar aja, satu lembar kertas. Tapi karena bayangannya tuh nggak nempel sama objeknya, otomatis bayangan tuh pasti nempel di medianya kan, di backgroundnya nempel. Tapi karena nggak nempel di bayang, berarti nggak nempel di objeknya, berarti objeknya nggak nempel juga sama backgroundnya. Begitu juga kayak ini, karena ini bayangannya nggak nempel sama ini, maka bisa diasumsikan bahwa objek ini melayang. Nah, ini tak kasih tahu ini apa alatnya nanti. Oh ya, disclaimer ya, ini tutorialnya buat pemula. Buat pemula. Kenapa? Karena ini memang buat penggambar pemula banget, dan apa ya? Kok ada kata dan? Nah, nanti ada juga cara ngebikin bayangan itu seperti yang ini, jadi kelihatan ngambang ini. Terus apalagi ya? Buat memperkuat kesan 3D-nya. Bisa juga biar 3D dikasih pembanding, misalkan yang ini nempel, ini nggak nempel, itu juga bisa jadi pembanding. Terus memperkuat cahaya dari mana, lihat dari arahnya juga. Kita kasih objek lain, misalkan di sini ada tabung. Tetap yang bagian berlawanan dengan cahaya dikasih sisi gelap, baru kita bikin bayangannya. Nah, karena bayangan nempel, berarti benda ini nempel. Kasih lagi satu objek, bola misalkan, kasih shading lagi yang berlawanan dengan arah cahaya. Ini bolanya nggak ketahuan nempel atau terbang kan? Nah, kita kasih aja bayangannya agak jauh. Kalau nggak jauh, artinya
semakin jauh dari backgroundnya kan. Apa punya background nggak sih ini? Tuh. Videonya udah 10 menit aja ini. Atau segitu aja dulu ya, nanti dikasih ini biar nggak bosen ini nontonnya. Kalau kelamaan, kita masih tambahin lagi apa? Nanti aku juga bikin kayak gini kan, kemarin pakai time lapse. Nanti aku juga bisa bikin misalkan kayak kaligrafi terus gambar. Ini masuk realis, tapi mendekat sesuai kenyataan dari prinsip-prinsip menggambarnya, tapi secara wujud objek ini nggak realis. Jadi kalau nggak salah ini masuk kategori alirannya itu surrealisme. Jadi ada prinsip realis di teknik menggambarnya, tapi di objeknya nggak, kayak fiksi. Itu namanya surrealisme. Tuh, ini lumayan detail juga. Ada tipografi lettering kayak gini, tulis nama. Ada juga ditambahi doodle. Ini doodle art namanya. Nih, ada lagi. Ini aku nggak tahu jenisnya apa. Tapi aku suka gambar kayak gini. Ada juga realisme tuh yang sketsa wajah. Kayak ini aku udah pernah bikin. Tuh, itu sketsa wajah. Karena zoom ya. Sorry. Tuh zoom. Yang ini surrealisme juga. Tuh. Itu depan sama obeng ya. Ntar aku pinggirin obengnya nih. Iya. Nah. Ini alat-alat gambarku. Ini live-nya begini, ditempelin sini handphonenya. Itu lampunya bikin sendiri. Oke, ini ke zoom gak sih? Udah. Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, buat dukung si Dodol biar bisa ngasih tutorial lagi, biar ngasih gambar-gambar lagi, jangan lupa di subscribe, di like, dan ditonton tentunya videonya. Sama dibagiin ke teman-teman. Kalau emang ini dirasa bermanfaat, bagiin aja ke teman-temannya yang suka gambar. Karena memang gambar tuh sebenarnya nggak susah, hanya kita mau atau enggak. Buat orang yang bilang susah gambar karena belum pernah, tapi kalau udah nyobain, oh ternyata gambar tuh gampang ya, kayak gitu. Apalagi nanti aku banyak kok jenis-jenis gambar yang aku lakuin, cuman belum aku nggak tahu. Aku juga bisa ngukir juga, nanti kapan-kapan kita bikin video mengukir. Oke, sampai ketemu di video dodol berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, atau kalian juga bisa komen, Bang Dodol, nanti next video kamu bikin tutorial ini dong, atau itu, atau bikin apa, kasih saran ya guys ya. Ini biar kita enak nontonnya nanti, biar sesuai dengan yang kalian inginkan. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai ketemu di video dodol berikutnya. Assalamualaikum. Dadah.